Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salzabilakus Aryani dengan NIM 141062018. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Pola Komunikasi Antara Coach dan Atlet Taekwondo Balai KPRD saat pertandingan Liga 4 Taekwondo DKI Jakarta tahun 2023. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang yang berisikan tentang latar belakang dari penelitian yang saya buat. Pada subbab kedua di bab 1 terdapat fokus penelitian. Dari penelitian ini yang berfokus pada pola komunikasi yang terjadi antara coach dan atlet Taekwondo Balai KPRD pada saat pertandingan Liga 4 Taekwondo DKI Jakarta tahun 2023. Lalu pada subbab ketiga terdapat tujuan penelitian. Dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pola komunikasi yang tercipta antara coach dan atlet Taekwondo Balai KPRD pada saat pertandingan Liga 4 DKI Jakarta tahun 2023. Manfaat penelitian. Terdapat dua jenis manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat akademis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu dan pengetahuan luas kepada para pembaca, khususnya bagi para coach dan atlet pada saat pertandingan berlangsung, tentang bagaimana pola komunikasi yang seharusnya terjadi antara coach dengan atlet pada saat pertandingan, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak dalam mencapai tujuan bersama. Lalu terdapat manfaat praktis dari penelitian kali ini, yaitu diharapkan dapat mengatasi sebuah permasalahan bagi para coach dan atlet pada saat berlangsungnya pertandingan. Lalu di bab kedua ini merupakan kerangka teori, dan pada bab kedua ini yang merupakan kerangka teori, di subbab pertama terdapat kajian literatur yang merupakan isi dari kajian-kajian dari penelitian sebelumnya. Lalu di subbab kedua pada bab kedua adalah konsep. Subbab ketiga pada bab kedua adalah variabel. Jadi variabel dalam penelitian ini adalah pola komunikasi. Pola komunikasi itu apa sih? Pola komunikasi merupakan suatu proses komunikasi yang menunjukkan intensitas waktu berkomunikasi antara dua orang atau lebih. Lalu masuk ke bab 3 pada penelitian ini, yaitu tentang metode penelitian, di mana di subbab pertama yang ini merupakan pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti atau saya ingin mengetahui secara deskriptif dan data informatif dengan hubungan interaksi sosial pada studi kasus yang diteliti. Jadi metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau biasa disebut dengan eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data, dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan kepada makna. Lalu di subbab kedua pada bab ketiga adalah jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah wawancara dengan pendekatan fenomenologi. Jadi fenomenologi adalah suatu pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan makna dari pengalaman individu tentang suatu fenomena. Jadi fenomenanya itu kalau di penelitian ini adalah pada saat pertandingan Liga 4 Taekwondo DKI Jakarta tahun 2023. Lalu pada subbab ketiga, pada bab 3 ini adalah unit analisis yang merujuk pada bagian-bagian atau elemen-elemen data yang dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang fenomena yang sedang diteliti. Lalu ada strategi penelitian. Saya menggunakan strategi dengan melakukan survei, yaitu pengumpulan data dari sejumlah responden untuk menganalisis dan mendapatkan gambaran umum tentang populasi atau fenomena tertentu. Lalu pada subbab keempat di bab 3 adalah teknik penarikan informan. Nah, teknik penarikan informan yang saya gunakan itu merupakan teknik purposive sampling, yang merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan agar dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti dalam penelitian saya. Penelitian ini bertuju pada informan coach atau pelatih dan atlet Taekwondo Balai KPRD pada pertandingan Liga 4 Taekwondo DKI Jakarta tahun 2023. Lalu di subbab kelima adalah keabsahan data. Jadi pada keabsahan data ini menekankan pada pengujian validitas dan reliabilitas dari penelitian tersebut. Lalu ada metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah
menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu ada metode analisis data yang merupakan sebuah upaya untuk mencari dan mengatur catatan sistem hasil observasi, wawancara, dan penyempurnaan lainnya. Dan pada penelitian ini, peneliti atau saya menggunakan teknik analisa data untuk memperoleh data yang dapat dianalisis hingga menjadi hasil yang deskriptif. Lalu pada bab 4 ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Di hasil penelitian, saya melakukan wawancara dengan pelatih Taekwondo Bardika PRD dan atlet Taekwondo Bardika PRD. Jadi hasilnya adalah kedua informan sepakat bahwa komunikasi antar pribadi yang baik antara pelatih dan atlet sangat penting untuk kesuksesan dari kedua belah pihak serta untuk mencapai peningkatan prestasi. Pembahasan kita tuh membahas tentang keterbukaan, empati, dan juga sikap mendukung. Jadi ketiga elemen ini sangat penting untuk kesuksesan antara coach dan atlet pada saat pertandingan. Lalu masuk ke bab 5 atau penutup. Jadi di bab 5 ini terdapat kesimpulan dan berdasarkan uraian-uraian yang sudah dipaparkan, peneliti dapat membuat beberapa kesimpulan, yaitu pola komunikasi antar pribadi antara pelatih dan atlet serta antara atlet dengan pelatih di Taekwondo Bardika PRD telah terbukti efektif dan positif. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil wawancara dengan key informant. Komunitas ini telah berhasil melahirkan dan mengembangkan pemain yang ingin belajar dan telah mengalami peningkatan dalam keterampilan individu mereka, sehingga mereka dapat bersaing di luar lingkungan komunitas ini. Lalu, pola komunikasi yang kuat ini dapat berfungsi secara efektif karena didukung oleh beberapa faktor, termasuk interaksi yang baik antara pelatih dan atlet, serta masukan yang diberikan oleh orang tua kepada komunitas ini. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Lalu, ada beberapa saran. Yang pertama itu peningkatan kualitas komunikasi. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan orang tua. Yang ketiga adalah pengembangan model terbaik. Lalu yang keempat adalah peningkatan riset. Lalu yang kelima adalah pengembangan program pelatihan. Lalu yang keenam adalah pemeliharaan budaya positif. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Mbak Kinkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.